Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menemukan channel ini. Mudah-mudahan bisa menyimak, dan pada kesempatan ini saya akan sharing tentang berpikir positif dalam bekerja. Dalam mengisi usia yang telah Allah karuniakan, bagaimana kita dapat berpikir secara positif di dalam melaksanakan pekerjaan. Penting untuk melihat Al-Quran pada 3 surat terakhir yang menjadi pamungkas, yakni Al-Quran surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan An-Nas. Jika diperhatikan, semuanya berisikan sebuah perintah untuk mencapai suatu level yang disebut dengan ketakwaan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan dengan jelas bahwa manusia itu dinilai dari derajat yang disebut dengan derajat takwa. Bahkan dalam Al-Quran surat yang sangat pendek tetapi surat dengan makna diungkapkan bahwa syarat untuk berpikir positif termaktub dalam Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hanya ada satu tujuan, satu tempat di mana kita akan kembali. Orang yang pikirannya benar itu dapat menempatkan visi dan misi di dalam hidupnya, yang misinya tergambar dalam sebuah sikap yang sekaligus menjadi ikrar di hadapan yang menciptakannya. Maka segala sesuatu yang melekat pada diri kita lapisi dengan sebuah pernyataan, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang dimiliki tidaklah abadi. Segala sesuatu adalah sebuah proses di mana mekanisme dari proses tersebut adalah untuk mencapai keridhaan, untuk kembali kepada zat yang memulai segala, yang diawali juga diakhiri atau final dari segala perjalanan ini. Orang yang pikirannya benar itu dapat menempatkan visi dan visi atau misi di dalam hidupnya tergambar dalam sebuah sikap yang sekaligus menjadi ikrar di hadapan yang menciptakannya. Maka segala sesuatu yang melekat pada diri kita lapisi dengan sebuah pernyataan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, setelah Qul huwallahu ahad adalah Allahu somad. Allah itu tempat kita bergantung. Tidak ada zat selain Allah. Tidak ada zat yang biasa merefleksi atau menggandakan dan mengkopi sebuah zat yang memiliki kekuatan tidak terbatas atau unlimited seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting sekali bahwa Allahu Somad berarti kita harus kembali kepada dasar-dasar pemikiran, konsep kehidupan, konsep kepemimpinan, sehingga senantiasa tetap menjadi cahaya dalam kehidupan. Cahaya inilah cahaya yang membantu agar pikiran kita terang dan dapat berpikir secara positif. Tidak ada nilai lain kemudian setara dengan seimbang dengan tujuan pikiran yang menjadikan misi dan action kita semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Somad berarti kita harus kembali kepada dasar pemikiran, konsep kehidupan, konsep kepemimpinan, sehingga senantiasa tetap menjadi cahaya dalam kehidupan. Cahaya inilah cahaya yang membantu agar pikiran kita terang dan dapat berpikir secara positif. Pada surat berikut disebutkan bahwa kita sebagai manusia memohon dan meminta perlindungan dari yang namanya kegelapan, dari yang namanya sihir, dan wanita yang meniupkan pada buhul-buhul pernyataan kegelapan dan yang menyelimuti, yang kemudian seolah-olah tidak ada cahaya merupakan suatu pernyataan lanjutan di mana kita dapat mendapatkan cahaya serta mercusuar di antara kerasnya badai kehidupan ini tak lain dan tak bukan hanya kemampuan kita
untuk selalu beristiqomah atau konsisten dalam niat awal yang telah kita tegakkan pada bahwa kita tahu dan mau melaksanakannya. Jadi tahu dan mau ini harus berkoreksi. Banyak orang yang kemudian tidak menemukan cahaya yang memberikan penerangan dalam hidupnya, termasuk ketika dalam bekerja dan beraktivitas dalam berumah tangga, ataupun secara sosial pada saat membangun komunikasi interpersonal, karena itu tidak tahu mana yang harus menjadi orientasi utama dalam hidupnya. Qul huwallahu ahad belum tercapai. Ada sebuah visi yang sama-sama direnungkan berulang-ulang, bahkan ketika kita mengacu pada gerakan salat yang diawali lewat berbagai proses, yaitu mensucikan diri lewat berwudu, lalu masuk ke dalam sebuah pernyataan puncak yang mengawali sebuah prosesi, termasuk ke dalam kategori ibadah. Ketika kita mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir, saat ini ilmu neuroscience menunjukkan bahwa gerakan takbir, jika dilihat dari fikih salatnya, tidak melakukan suatu proses yang mengganggu atau mengekspansi dari orang-orang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka itu mengangkat kedua tangannya harus dilakukan di ruang yang disediakan untuk kita sendiri. Hal ini suatu proses menahan emosi, bahkan adanya dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta memperluas otoritas dan mengkuasakan manusiawi. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.